Saparua dan berhasil berebutnya. Oke, keren ya pasukan Patimuran. Teman-teman, nah ini sekarang saya di kereta wisata ya. Jadi buat kalian yang mau ke Tugu Monas, silakan kalian bisa naikin teman-temannya untuk ke Tugu Monas. Ya itu teman-teman ada pemberitahuannya. Jadi ini mengantarkan kita untuk ke dalam Tugu Monas ya, kawasan museumnya. Dan jika mau ke puncak juga kita bisa naik ini ya. Jadi ini tidak untuk berkeliling-keliling gitu sekitaran Monas. Jadi ini hanya mengantarkan kita ke pintu masuk ya, pintu masuk Tugu Monas. Oke, jadi supaya tidak capek kalian menggunakan ini aja ya. Ini akan tepat langsung mengantar kita ke depan pintunya. Oke, ini sekarang lagi menunggu apa orang yang mau ke dalam Monas ya, atau di Tugu Monas. Oke, jadi teman-teman saya mendapatkan informasi ya. Jadi untuk tiket untuk ke puncak Monas sekitaran hampir jam 4 ya, nggak ada lagi teman-temannya. Jadi disarankan kalian harus datang pada tengah hari atau pagi teman-teman, atau jam 10-an gitu, karena memang tiket udah ditutup ya, tiket blok udah ditutup ya jam 3. Kereta wisata ini hanya mengantarkan pengunjung sampai pintu masuk Tugu Monas, bukan untuk berkeliling. Oke teman-teman, dan di sebelah sana itu ada proyek gitu ya, proyek MRT. Nanti ada MRT sini teman-teman. Jadi kita bisa lah ya untuk menggunakan Monas. Ini adalah fase 2A ya, segmen 1 teman-teman, dari Bundaran HI sampai ke Monas. Fase 2A segmen 1 dan segmen 2-nya fase 2A segmen 2 dari Monas dari Harmoni hingga itu ya, hingga ke kota. Oke teman-teman, saya juga melihat ya teman-temannya untuk di sekarang informasinya. Jadi fase 2A itu, fase 2A segmen 1 itu sampai ke Harmoni ya, baru, dan fase 2A segmen 2 itu disambung dari Harmoni ke kotanya gitu ya sekarang ya. Oke, ini sekarang sudah jalan. Ini akan muter dulu ya untuk kereta wisatanya. Jadi ini namanya kereta wisata ya, bukan odong-odong. Ada orang bilang odong-odong, tapi terserah kalian teman-temannya bilang odong-odong atau apa. Sebenarnya saya lebih suka naik yang satu lagi teman-teman, yang warna putih ya, yang ada bagian belakangnya itu. Jadi kita bisa duduk di bagian belakang ya, mengarah ke belakang gitu. Tapi yang karena ini kereta wisata yang ada tersedia, jadi saya langsung naik ini aja bercepat ya. Oke, ini ada orang foto-foto sekeluarga. Oke, jadi kita ini sendirian ya. Walaupun sendirian kita harus percaya diri ya. Kita jangan terlalu merasa sendiri teman-teman. Oke lah ya. Saya juga lebih suka sendiri ya. Jadi nggak banyak permintaan kesana kesini, kemana gitu. Nah beginilah situasi sekarang pada sore hari. Oke, buat orang kita jangan peduli ya melihat muka kita gimana. Ya itu sok tampan lah ya orang-orang lihat kita gitu. Oke, ini ada mobil polisi yang sudah tua. Oh, ada polisi di ya dalamnya. Water cannon teman-teman. Oke, ada orang yang lagi piknik. Nah, di sana ada kayak pemancar itunya ya, pemancar lampunya buat ke Monasnya ya, ke Monasnya. Jadi buat ke Monas kita harus mempunyai kartu ya, kartu Jakarta ya, atau misalnya Jaklingko. Maupun yang nggak tulisan Jaklingko juga bisa ya, Jakarta yang lama. Nah, ini ada orang berfoto ya. Nah, akhirnya dia memegang Tugu Monas lah ya. Nah, itu dibikin tangannya kayak bedu gitu, atau entok atau angsa. Nah, ini ada lagi ya. Oh, udah tua teman-teman. Mungkin tuh ibunya ya, atau neneknya ya, sama aja lah ya. Oke, mohon maaf jika suara saya tidak kedengaran. Nah, jadi pintu masuknya itu sana ya.
Saya kasih tahu juga kalian yang jalan kaki biar kalian tahu ya. Nah itu ya, kalau mau olahraga silakan ya, tanpa menunggu kereta gini. Nah, di sana ada Istiqlal, banyak patokannya Istiqlal ya. Jadi kayak apa ya? Ada kebun. Oke, jadi saya ini ke diorama dulu ya, ke dalamnya tuh. Sana ada stasiun Gambir. Oke, saya zoom ya. Nah, itu ada kereta. Oh, keretanya sudah mau berangkat ya. Pintu masuk Tugu Monas berada di sebelah kiri. Nah, sebelah Dari kiri. arah datangnya kereta wisata ini melalui terowongan bawah tanah. Bila nanti Nah, lihat sudah di bawah masuk tanah ya. dari dalam Tugu Monas, tiket masuk dari dalam Tugu Monas dapat dipergunakan kembali. Untuk menaiki kereta wisata ini pulang menuju parkiran IRT Lenggang. Emang ini gratis namanya. Nah, itu ada tulisan gratis di dalam sampai ada yang tertinggal. kereta wisatanya. Oke, sebentar lagi kita akan berhenti. Hati-hati saat melangkah turun, rawat Oke, kita akan turun ya. Tugu Monas. Nah, itu ada lagi. Dipersilakan Itu mau balik. semua ya. Pintu masuknya ada di sebelah kiri melalui terowongan bawah tanah. Oke, kita keluar. Di sini ada tempat sampahnya juga ya, mantap sekali. Oke, nah inilah pintu masuknya. Kita langsung masuk lah ya. Entrance. Nah, ini entrance. Oh, ini bahasa Inggrisnya ya. Oke, kita sudah punya jakar. Jadi kita langsung aja ya. Kita sudah punya jakar. Jadi kenapa saya punya jakar? Karena saya ke puncak ya waktu itu ya, ke puncak Monasnya. Jadi jika kita langsung beli tiket gitu atau kartu, maka kita akan mendapat untuk tiket puncaknya langsung ya. Tapi kalau mau kalian beli tiket puncak, silakan bisa beli sini semua. Saya akan nanti ya di sana tiketnya kita cek ini dulu ya, barang bawaan. Udah Pak, ada kartu Jakarta. Kita pakai kartu Jakarta ya. Iya Kak, saya di diorama. Oke mari Kak. Udah hampir kesandung ya. Oke, saya juga udah tahu teman-temannya, tapi itu bagus ya, itu kinerjanya bagus kayak gitu. Nah, jika kalian tidak punya kartu, silakan beli tadi ya, yang ada orang itu atau petugas ya. Oh, ternyata ini udah 5 giga lagi ya. Jadi saya akan ngapus nanti teman-teman. Oke, kita hampir mentok ya teman-teman ya. Di atas sini, tapi ini ada bagian lengkungannya. Oke. Jadi saya sudah ada jakar. Oke, terlalu bahaya kalau saya taruh di tas ini ya, nanti jatuh, kita beli lagi ya, sangat menghabiskan uang, jadi kita taruh sini aja. Oke, sini ada gate, kita akan tap sini ya. Ada pintu. Oke. Kasih. Mana Kak? Kasih. Oke, kita langsung ya. Oh, jadi sini teman-teman ya. Kita ke atas dulu. Jadi kita di tapin gitu ya, nggak tap sendiri. Karena ada zona-zona dewasa anak-anak gitu. Oke, akhirnya kita ke atas. Ya, kita akan masuk dari tangganya Tugu Monasnya. Jadi acaranya dari tanggal sekarang ya, 14 sampai 16 ya. Immersive video sama mapping video ya. Tapi untuk mapping belum ada teman-teman karena masih terang.
Nah nanti kalau mapping itu di tempat tugunya nih ya, atau di dinding tugunya. Tadi saya lihat ada di sebelah mana ya untuk alat pemancarnya ya. Sebelah sana kayaknya. Di sebelah sana. Iya sebelah sana teman-teman, dekat arah balai kota ya. Oke, kita keliling dulu sekitaran sininya ya. Oke, sini ada kayak arca-arca gitu ya. Nah ini kayak sejarah-sejarah Indonesia gitu. Oke. Jadi untuk ke atas itu udah ditutup ya. Jadi kita sini. Tiketnya udah habis tadi saya dengar. Oke, kita langsung di diorama. Oh, dingin ya. Enak sekali. Oke, ini ada marketnya Monas. Tapi nggak ada dina itunya ya, kayak gedung-gedung di sampingnya. Pokoknya begini lah ya teman-teman. Untuk miniaturnya, jadi namanya miniatur. Nah ini ada acara ya sekarang di sini, immersive video. Jadi saya akan mengincar ini di mana tempatnya immersive video. Nah ini ya. Ada jamnya dari jam 10 sampai jam 5 ya. Nah dari tanggal 14 sampai 16 Oktober. Nah, Museum Diorama Monas. Oke, kita langsung aja muter. Oke, saya stop dulu ya, mau menghapus beberapa video yang gak saya gunakan ya. Nah inilah ya untuk diorama masa purba ya, tahun 3000 sampai 2000 sebelum Masehi. Nah ini nah, ya. Dari tahun 3000 dan 2000 Masehi ya, sebelum Masehi. Masyarakat Indonesia purba. Oke, inilah ya masyarakat kita di zaman purba. Jadi sini ada penjelasan teman-temannya. Nah ini, dan ini udah bahasa Inggrisnya. Jadi karena kota Jakarta adalah kota yang apa teman-teman, ibu kota. Jadi pasti ini adalah bahan incaran untuk para turis-turis ya. Ini ada Bandar Sriwijaya. Nah ini abad ke-7 sampai 13. Oke, saya tidak akan baca semuanya karena nanti akan panjang ya. Kalian datang aja ke sini. Nah itulah immersive videonya lah ya. Oke. Jadi kita lihat dulu nih ada Candi Borobudur. Nah ini ya pada masa 824. Nah ini ya Borobudur didirikan oleh Raja Samaratungga ya, Saramatungga. Oke. Nah ini teman-teman. Oke, ini para pengajar Buddha. Oke, ini adalah bendungan Waringin Sabta ya. Oke, jadi mereka lagi berdoa atau gimana lagi membuat ya. Nah ini setelah Raja Erlangga berhasil menyatukan wilayah kekuasaannya, kemakmuran rakyat ditingkatkan. Kali berantas di bendung dekat Kaligan untuk irigasi. Oh, jadi membuat irigasi ya kayak bendungan gitu atau waduk ya. Dia membuat waduk gitu. Nah ini bendungan dan sebagai imbalan daerah nah tersebut dibebaskan dari kewajiban membayar pajak. Nah jadi membuat bendungan gitu. Oke, ini juga ada kayak keagamaan gitu ya. Nah ini Buddha. Kita lihat nah, Candi Jawi. Oh, Candi Jawi ya. Jadi adalah dari Buddha ya, paham Buddha gitu. Oh ini lagi sedang masa proses perawatan. Nah ini ada beberapa orang gitu. Ini adalah Sumpah Palapa ya. Nah ini dari
sesudah Gajah Mada berhasil menyelesaikan perang ya. Nah ini ada ini ya. Nah ini cantik banget teman-teman. Oke, jadi kita buat ini dulu ya. Jika kalian mau kepo-kepo tentang diorama, silahkan datang sini. Diorama tentang sejarah Indonesia ya. Nanti kalau saya menyorot ini, maka kita tidak akan mendapat video ini ya, bagus ya. Nah ini cantik banget. Nah silakan belajar sih teman-teman, banyak sejarah ya. Kita keliling dulu di sini. Oh, sana ada tempat para kontrolernya. Nah, ini ada sejarah tentang perang kemerdekaan ya. Oh, di sini ada baca-bacaan gitu ya. Pokoknya ini menarik banget teman-teman. Kalau dibuat ini terus-terusan pasti makin menarik ya untuk Monas ini. Nah, sejarah perang besar di Indonesia. Oke, ada perang di Makassar. Nah, ini dari tahun 1600-an ya. Ada perang Banjar, nah, perang Aceh, dan juga perang, nah pokoknya perang kemerdekaan lah ya. Dari tahun 1945 dan 1949. Nah itu ya. Jadi di tanggal 17 Agustus tahun 45 Indonesia menyatakan kemerdekaannya ya. Tapi untuk kemerdekaan itu masih untuk peperangan itu masih berjalan sampai 1949 ya. Tapi Indonesia sudah memproklamirkan pada tahun 1945. Karena memang Jepang kalah ya saat itu. Oke. Nah, sini ada orang lagi lihat diorama. Jadi kita kelilingin dulu ya. Setelah kita keliling ini maka kita akan lihat dioramanya. Oh, ini cantik banget ya. Jadi di sekeliling ini banyak tentang sejarah. Buat kita yang masih sekolah ya teman-temannya, ini enak banget ya untuk belajar sejarah. Oke, ini sekarang udah jam 4 lah kayaknya. Oh, hampir jam 3.41 ya. Inilah bagian belakang layarnya. Ini ada vending mesin. Oh, mantap banget ya. Jadi kalau kalian haus silakan bisa kirim teman-temannya, atau saya haus gimana gitu ya. Jadi bisa langsung beli sini. Ini gampang sekali ya. Tapi saya tidak akan beli ya. Kita nggak ke atas karena udah selesai ya. Tiket juga tidak ada teman-teman. Sudah tutup ya. Oh, ada pohon Natal situ ya. Ada apa hubungannya teman-teman, ada pohon Natal? Oke, kita akan keliling lagi teman-temannya dari sana. Jadi saya akan habis di sana ya. Akan selesai di sana. Pokoknya itulah imersif videonya tadi teman-temannya. Di dalam nanti juga di sini ada mapping video di jam 6 ya sampai jam 10 kalau saya lihat. Dari tanggal 14 sampai 16 ya. Oh, kita dari sini dulu ya. Oh, tadi saya keluar dari sini teman-temannya. Tadi saya duduk sini, jadi saya akan mutar dulu ya dari sini. Oke, ini ada peristiwa penentuan pendapat rakyat Irian Jaya ya. Jadi ini tentang untuk persiapan untuk kebebasan Irian Jaya. Nah, untuk melaksanakan persetujuan New York ya 1962, ini adalah PBB lah kayaknya, tentang penyerahan Irian Jaya pada Indonesia. Diadakan perpera di bawah pengawasan PBB. Nah, benar kan? Jadi untuk PBB itu di New York ya, di Amerika. Oke, dilihat teman untuk persiapannya. Persiapan untuk persetujuan dari New York
pada tahun 1969 tentang penyerahan Irian Jaya ya pada Indonesia diadakan perpera. Nah, perpera ya. Oke, ini banyak sejarah pokoknya. Beginilah untuk kondisi pada waktu itu ya. Oh, ada sakit ini Bapak Suparno ya kayaknya. Dari ceritanya memang gitu teman-teman, Pak Suparno sakit gitu ya. Oh, itu kayak Soeharto ya. Itu siapa lah ya teman-teman ya? Kita nggak tahu ya. Nanti kita akan baca sini. Ini ada bahasa Inggrisnya. Oh iya, ada Soeharto ya. Letnan Jenderal Soeharto. Nah, bahasa Inggris kita nggak paham ya untuk bahasa Inggris ya. Dikit-dikit aja teman-teman. Surat perintah 11 Maret. Oh, super semar lah ya. Nah, ini krisis menggoncangkan sendi-sendi negara sesudah kudeta G30 SPKI. Digagalkan menyebabkan pemerintah kehilangan kepercayaan rakyat. Oh. Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk memulihkan dan kewibawaan pemerintah dan keamanan nasional ya. Nah, Letjen Soeharto dengan cepat melaksanakan surat perintah 11 Maret 1966 ya, dengan memenuhi dua di antara tuntutan rakyat ya, yang membubarkan Partai Komunis Indonesia dan membersihkan kabinet dari menteri-menteri yang ada indikasi terlibat G30 SPKI. Oke, ini ada orasi demo-demo gitu ya, bubarkan PKI dan kabinet. Oh, ini di kawasan apa Monas ya, atau Ikada pada waktu itu. Oke, ini dekat Monas lah ya. Nah, sejak kudeta berdarah G30 SPKI berhasil digagalkan dan ditumpas dalam waktu singkat, pemerintah Orde Lama menjadi goyah karena menghadapi krisis politik ekonomi yang semakin parah. Mahasiswa yang tergabung dalam Satuan Aksi Mahasiswa Indonesia yang disokong oleh segenap kekuatan Pancasila di dalam ABRI, partai-partai politik dan organisasi massa mengadakan demonstrasi ya, tanggal 11 Januari 1966 sampai 11 Maret 1966 ya, dengan mengajukan tuntutan. Nah, beginilah ya pada waktu itu di lapangan Monas. Jadi Monas pada waktu itu masih kayak gini ya kawasannya, gedung-gedung juga masih dikit teman-teman. Nah, itu hanya beberapa gedung kita lihat. Jadi ini dioramanya dibuat berdasarkan ya pada situasi masa itu ya. Ini Hari Kesaktian Pancasila. Oke. Jadi Hari Kesaktian Pancasila adalah merupakan, jadi ini adalah Pancasila merupakan perbedaan dan pandangan hidup bangsa yang telah berkali-kali mengalami percobaan diuji kebenaran, keampuhan dan kesaktian pada tanggal 1 Oktober 1965 G30 SPKI melancarkan pemberontakan dan pengkhianatan dengan membunuh pimpinan TNI AD, kemudian merebut kekuasaan negara ya. Nah, keberhasilan ABRI pokoknya ini teman-temannya, kalian silakan baca sini teman-temannya. Oke, jadi untuk ini 1 Oktober ini adalah untuk memperingati bahwa Pancasila berhasil mengalahkan ideologi komunis ya. Nah, 1 Oktober ini tanggal 30 September lagi ada ya gerakan PKI mencuri jenderal-jenderal ya. Ada 6 jenderal. Sebenarnya 7 ya, tapi Pak Aha Nasution selamat. Yang ditembak ajudannya Pak Pierre Tandian ya. Oke, ini. Nah, ini lubang buaya lah ya. Ini peristiwa pengangkutan dari sumber itu ya, sumber lubang buaya. Jadi para mayat jenderal dan Kapten Pierre Tandian dimasukkan ke sini ya. Dan sekitar sini ada tempat penyiksaannya teman-teman. Kalian datang aja langsung ke lubang buaya ya. Ini ada tentang pembebasan Irian Jaya. Oh, ini. Oh, bangunannya keren ya, Hollandia. Oh, tulisannya Hollandia. Nah,
sini ada beberapa orang, dan sini ada di podium, di belakangnya ada beberapa pejabat gitu ya, dan ada tentara pengawalnya. Ini ada orang, mungkin masyarakat lah atau gimana. Ini upaya mengembalikan Irian Jaya ke pangkuan Republik Indonesia ya, melalui perundingan yang selalu gagal ketika Belanda bermaksud membentuk pemerintah boneka di Irian Jaya. Presiden Soekarno mengumumkan Tri Komando Rakyat pada tanggal 19 Desember 1961 di Yogyakarta. Oh, jadi ini di Yogyakarta lah ya. Setelah Komando Mandala melancarkan operasi militer, Belanda terpaksa menyerahkan Irian Jaya melalui PBB pada tanggal 1 Mei 1963 ya, berlangsung upacara penyerahan Irian Jaya pada Indonesia yang diwakili oleh Sujarwo ya, Condro Negoro di Jayapura. Ini ada tulisan Hollandia. Jadi ini adalah bangunan sisa-sisa dari itu ya, dari Belanda. Ini siapa ya? Orang tua teman-teman. Ini ngapain? Mungkin lagi pemilihan gitu ya. Ini ada kayak apa gitu, kayak ada bilik gitu ya. Ini ada bapak, udah tua ya, pak tua. Oh ya benar, election ya, pemilihan. Oke, di tahun 1955. Oh ini di Bandung lah ya. Ya ini Asia Afrika yang ruangannya kayak gini. Ini Pak Soekarno lagi bicara gitu. Disaksikan oleh beberapa delegasi negara lain gitu. Perang dingin antara blok barat dan blok timur yang timbul setelah berakhir Perang Dunia Kedua sewaktu-waktu dapat meletus menjadi perang nuklir. Menyadari akan bahaya ini, 30 negara Asia Afrika mengadakan konferensi yang menghasilkan resolusi Dasar Sila Bandung Asia Afrika menjadi suatu kekuatan yang dapat menjadi penengah antara blok barat dan timur. Oke, ini masih ada ya untuk ininya, tempat konferensi Asia Afrika di Bandung. Jadi untuk meja-mejanya dan bangkunya masih ada lah ya, masih terawat di sana. Karena ini dilakukan pada tahun 1955 ya. Nah ini 18 sampai 24 April. Oh ini PBB ya. Jadi inilah kantornya teman-teman PBB. Nah ini di New York ya. Oh inilah ceritanya untuk masa itu di jalurnya, di jalannya. Ini ada kota-kotanya gitu. 1950. Oh 1950 udah jaya ya apa New York ya. Luar biasa teman-teman. Tapi saya lihat di video-video gitu, untuk Amerika sudah lama lah berjaya ya untuk apanya negaranya. Dalam kehidupan bersama dan bermasyarakat dunia, kerjasama antar bangsa dalam suatu wadah adalah sangat berguna untuk memelihara perdamaian dunia. PBB organisasi bawahannya bermanfaat untuk mengatasi sengketa antara negara-negara yang telah merdeka dan mempercepat proses dekolonisasi ya. Nah, oke, ini ada sambungannya. Jadi kalian datang aja sini, saya tidak akan baca semuanya ya. Nah, ini ada kembali ke negara kesatuan. Nah, ini kembali ke negara kesatuan ini apa ya? Oh, ini. Jadi untuk Indonesia sekarang di waktu itu tahun 1950 kembali ke negara kesatuannya atau NKRI. Enggak terus lagi ya. Nah, rakyat di setiap daerah menuntut pembubaran negara serikatnya nih. Karena penuntutan rakyat secara spontan, beberapa negara bagian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang merupakan negara bagian dari RIS ya. Republik Indonesia Serikat. Nah ini tahun 1950 ya. Oh 17 Agustus juga teman-teman, luar biasa. Oke ini ya. Oke, kita langsung sini. Ini apa? Oh ini adalah pengakuan kedaulatan pada tanggal 27 Desember 1949 ya. Oh ini. Nah perjuangan gigih rakyat Indonesia melawan agresi militer Belanda serta tekanan Dewan Keamanan PBB memaksa Belanda
kembali ke meja perundingan di Jakarta pada tanggal 17 Juli 1949. Tercapai persetujuan untuk mempersiapkan suatu konferensi meja bundar yang akan membicarakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Nah, ini ada lagi sambungannya. Nah, dalam KMB di Den Haag ya. Oke, jadi di sini upacara pengakuan kedaulatan di Jakarta dipimpin oleh Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ya. Ini ke-9 teman-teman ya. Ya, ke-9 ya. Hamengkubuwono ke-9. Angka Romawi teman-teman, ditandai dengan pengibaran sang merah putih. Oh, jadi ini di Istana Negara ya, di Jakarta. Istana Merdeka, pokoknya di kawasan istana lah ya. Istana Merdeka teman-teman. Ini Jenderal Sudirman 1948 ya. Nah, Yogyakarta ibu kota Republik Indonesia ya, pada 1948. Nah, direbut Belanda dalam aksi militer kedua tanggal 19 Desember 1948 ya. Dan dipimpin pemerintahan ditangkap dan pemimpin pemerintahan ditangkap ya pada waktu itu. Mereka dipindahkan ke Bukit Tinggi dengan membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia. Jenderal Sudirman yang waktu itu dalam keadaan sakit payah memimpin gerilya untuk melanjutkan perjuangan membela kemerdekaan, dan Jenderal Sudirman baru kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli ya 1949 setelah pemerintahan Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta sesuai dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda ya. Nah, inilah pada masa itu. Ini Bapak Jenderal Sudirman ya. Nah, ini yang di tengah ya. Nah, ini pokoknya itu ya. Ini pasukan gerilya mempertahankan kemerdekaannya 1945, 1949. Oke, saya tidak akan baca semuanya. Kalian datang aja ke sini. Ini diorama sisi 4 ya. Oke, ternyata tidak hanya saya saja masih di dalam, masih ada beberapa orang ya. Nah, ini masih ada membaca-baca sejarah-sejarah gitu. Nah, ini ada pohon Natal. Ini acara gereja ya. Kegiatan gereja Katolik. Oh, gereja Katolik ya, Roma. Dan proses penyatuan bangsa. Oke, keren teman-teman. Jadi ini adalah dari jemaat gereja Katolik ya, Katolik Roma. Oh, ini tepatnya di hari Natal teman-teman, atau di tanggal 25 Desember ya, 1947. Nah, ini ada tulisan Selamat Hari Natal. Ini ada pohon apanya ya, pohon Natalnya. Nggak tahu ya apakah kondisinya pada waktu itu ada pohon Natal seperti ini. Kita nggak tahu lah ya. Menurut saya ini termasuk bagus ya untuk pohon Natalnya ya. Ini di tahun, oh itu ada tanggal teman-teman ya, saya tadi lupa, 1947 ya. Nah, ini gereja Katolik Roma melalui misinya mengumpulkan pemuda-pemuda ya dari berbagai suku daerah sehingga terbentuk suatu masyarakat Katolik Roma yang di dalamnya bersemi semangat nasionalisme. Oke, kegiatannya dalam bidang pendidikan dan sosial secara langsung membantu bangsa Indonesia. Nah, ini ada selanjutnya sini. Nah, kalian bisa baca ya sekilas, bisa di post gitu. Saya tidak akan baca semuanya karena menghemat durasi ya. Oke, ini ada pertempuran Surabaya 10 November 1945. Oke, di sini kita lihat ada bangunan hancur, ada para tentara Indonesia, ya. Nah, lagi berperang. Sini ada, saya akan membacakan sedikit dari apa ya tentang penjelasannya. Pasukan sekutu termasuk antara, ulangin ya. Pasukan sekutu termasuk tentara dan ofisir nikah mendarat di Surabaya pada bulan Oktober 1945 sehingga menimbulkan beberapa insiden yang kemudian meningkat menjadi pertempuran. Nah, setelah Brigjen Malabi terbunuh, ultimatum dikeluarkan kepada rakyat Surabaya untuk
menyerahkan senjata mereka. Rakyat tidak menghiraukannya dan pada tanggal 10 November 1945 pecah pertempuran hebat ketika sekutu mengerahkan kekuatan darat, laut, dan udara untuk membinasakan para pejuang Surabaya yang bertempur dengan semangat pantang mundur, dan oleh rakyat Indonesia peristiwa ini diabadikan sebagai Hari Pahlawan. Oke, seperti kita ketahui tanggal 10 November adalah hari Pahlawan. Oke, selanjutnya kita sini. Ini di Candi Borobudur ya. Nah, Hari ABRI lahir tanggal 5 Oktober ya. Nah, kemarin kita udah merayakan hari ini Angkatan Bersenjata Republik Indonesia ya. Nah, jadi lahirnya pada 5 Oktober 1945. Nah, ini ada sejarah pada tanggal 22 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menetapkan pembentukan Barisan Keamanan Rakyat untuk memelihara keamanan dan ketertiban umum di daerahnya masing-masing dalam perebutan kekuasaan terhadap Jepang. Nah, ini ada beberapa tentara-tentara ya. Kita lihat di Candi Borobudur. Ya, mereka memilih Candi Borobudur karena luas ya halamannya. Nah, di sini di setiap sudut ada vending mesin. Jadi kalian jangan khawatir ya kalau misalnya kalian kehabisan minuman, kalian bisa langsung beli di sini. Oke, sekarang kita ke sini. Pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, 8 Agustus 1945. Nah, ini adalah saya baca sedikit. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, para pemimpin bangsa dengan segera menyusun tatanan kehidupan negara. Nah, ini pada 18 Agustus 1945. Nah, inilah mereka ya. Oke, kita lihat sepertinya itu Bapak Soekarno, dan ini apa ya, Pak Muhammad Hatta, kita nggak tahu lah ya. Tapi mukanya hampir mirip gitu ya. Pokoknya ini orang-orang dalam pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar ya 1945. Oh, rapat juga memilih Soekarno dan Muhammad Hatta menjadi presiden. Oh, pada rapat itu ya, 18 Agustus ya. Oh, ini ada Pak Soekarno, ini mengproklamasikan kemerdekaannya. Ini di Keramat gitu ya. Bukan teman-teman, itu di sebuah pemuda ya. Tapi rumahnya hampir mirip ya teman-temannya. Mohon maaf ya. Karena bangunannya mirip teman-teman, jadi saya bilang langsung itu ya, yang di Keramat. Soalnya bangunan lama gitu hampir sama ya semuanya ya, untuk bentuknya gitu. Nah, ini proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yakni mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Nah, ini banyak para orang-orang penting Indonesia ya. Ini Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta sini. Ini kayaknya dari Jepang itulah ya. Oh, ini tentara Indonesia ya teman-teman ya. Tapi bentuknya mirip-mirip kayak tentara apa? Tentara Jepang ya. Nah, ini pada tanggal 17 Agustus 1945 ya. Jam 10 Soekarno didampingi oleh Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah diorama pemberontakan tentara peta di Blitar. Nah, pada bulan Oktober 1943, pemerintah pendudukan Jepang membentuk tentara pembela tanah air ya, untuk membela tanah Jawa yang mendapat sambutan dari para pemuda. Perasaan benci terhadap Jepang demikian mendalam ketika mereka bertugas membangun kubu-kubu pertahanan bersama para Romusa ya. Nah, menyaksikan penderitaan rakyat serta aspirasi untuk merdeka, Supriyadi memimpin batalion peta di Blitar ya, mengadakan pemberontakan dengan menyerbu markas militer Jepang. Oke, ini menyerbu markas militer Jepang ya.
Nah, ini baru Jepang. Kalian lihat untuk apanya mirip ya. Ini tentaranya. Nah, pakainya mirip ya. Kayak tentara Indonesia. Nah, pada tanggal 8 Maret 1942 Belanda menyerahkan kepada Jepang di Kalijati, Subang untuk memenangkan perang. Jepang kemudian secara paksa mengerahkan seluruh tenaga dan kekayaan bumi Indonesia. Rakyat dikerahkan untuk melaksanakan kerja paksa pada objek vital dan sarana militer. Nah, ini rumus ya. Ini kerja paksa gitu teman-teman ya. Jadi tentara Jepang ini kejam banget ya. Rakyat Indonesia disuruh kerja keras teman-teman ya. Dengan cara begitu dipaksa ya. Oh, ini membangun rel ya teman-teman ya. Kalau kita lihat ada relnya gitu. Nah, teman-teman. Jadi di sini melaksanakan kerja paksa pada objek vital ya dan sarana militer. Mereka mengalami siksaan dan tidak mendapat makanan yang cukup. Oke, ngeri banget ya. Jadi mereka tidak mendapat makanan cukup ya, dan mendapat siksaan juga, dan akibatnya berpuluh-puluh ribu remaja menemui ajal di tempat mereka bekerja. Oke, ini apa? Sumpah Pemuda ya. Ini baru di Keramat ya. Ini di Keramat, Jakarta Pusat. Nah, ini kantornya Sumpah Pemuda. Dari berbagai penjuru Indonesia banyak pemuda yang menyatakan apa Sumpah Pemuda ini ya. Nah, ini 28 Oktober 1928. Nah, dalam lingkungan pergerakan nasional Indonesia, para pemuda telah melahirkan beragam organisasi pemuda yang pada umumnya masih bersifat kedaerahan ya, dan satu dengan yang lain tidak mempunyai hubungan. Iklim persatuan Indonesia mempengaruhi dan mendorong untuk membina suatu pergerakan pemuda yang berjiwa nasional satuan. Usaha ke arah itu dilakukan dalam serangkaian Kongres Pemuda. Nah, ini ya. Oke, jadi pada Kongres Pemuda ini, pada Kongres Pemuda kedua ini, pada Kongres Pemuda yang kedua dicetuskan Sumpah Pemuda dan dikumandangkan untuk pertama kali lagu Indonesia Raya ya. Nah, ini yang ciptakan Indonesia Raya adalah Bapak W.R. Supratman ya. Nah, itu yang sebelah situ dia ya, bawa biola. Nah, itu yang sebelah kanan ya, di meja depan dekat yang pakaian warna hitam ya, tulis. Nah, ini Digul, pergerakan membebaskan bangsa dari penjajahan menyebar ke seluruh Indonesia. Nah, tahun 1927 ya. Ini ada sejarah-sejarahnya, saya tidak akan baca teman-teman. Yang pasti saya sudah menunjukkannya. Ini ada beberapa daerah. Nah, sini ada timbul pemberontakan terhadap Belanda di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sumatera Barat. Akan tetapi dapat tumpas dengan kejam. Ini jam berapa ya? Kita lihat dulu. jam 4 ya. Oh, ini Stopia sekolah dokter ya. 1898 1926 ya. 1898 1926. Nah, ini ya. Stopia. Oke. Sekolah kedokteran ya. Oh, beginilah sekolah kedokteran waktu itu. Itu ada kerangka manusia ya. Contohnya Perhimpunan Indonesia. Oh, ini ada beberapa orang berunding di meja gitu. Perjuangan mencapai Indonesia merdeka di luar negeri dipelopori oleh mahasiswa Indonesia yang belajar di negeri Belanda ya. Oh, jadi ini adalah mahasiswa gitu ya. Nah, pada bulan Februari 1927 Perhimpunan Indonesia berjuang di forum internasional dalam
mengambil bagian dalam Kongres Liga Anti Kolonialisme di Brussel. Nah, ini Belgia ya. Indonesia semakin berani dan tajam sehingga pemerintah Belanda mengadakan penangkapan terhadap 4 orang pimpinan, yaitu Muhammad Hatta, Abdul Majid, Ali dan Ali Satroamijoyo ya, dan Nasir Datuk Pamunjak atau Pamuncak, bahasa Ejan lama ya. Tapi oleh pengadilan mereka dinyatakan tidak bersalah pada 1922. Oke, ini ada beberapa orang kayaknya kerja ya. Oh, bukan, ini main gendang gitu ya, kayak tentara gitu ya teman-teman ya. Ini Muhammadiyah 18 November 1912 ya. Keadaan masyarakat Islam pada abad. Oke. Nah, ini permulaan abad ini sangat menyedihkan. Agama Islam telah banyak bercampur dengan berbagai ajaran yang bukan berasal dari Quran, hadis, bertolak dari keadaan tersebut. Kiai Haji Ahmad Dhani, bukan Ahmad Dhani teman-temannya, maaf saya bercanda, Ahmad Dahlan ya, mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan pokok mengadakan pembaruan kehidupan agama Islam ya. Kegiatan meliputi bidang-bidang keagamaan, pendidikan, dan kemasyarakatan. Oke. Inilah bangunan pada waktu itu ya. Oh, bagus banget teman-teman ya. Ini jalannya kayak gini dan bangunannya kayak gini ya. Ini diorama sisi 3. Oke. Tadi saya di sini. Toilet pria. Oh, ini taman siswa ya, 3 Juli. Politik pendidikan pada zaman penjajahan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan kolonial. Sebagai reaksi, Ki Hajar Dewantara mendirikan perguruan taman siswa di Yogyakarta. Kemudian berkembang dengan pesat sehingga mengkhawatirkan Belanda. Oke, nah inilah ya sekolah taman siswa ya. Politik pendidikan ya pada penjajahan, pada masa penjajahan ya, zaman penjajahan. Beginilah kondisinya teman-teman ya. Oh, ini ada video-video apa gitu 3D. Oh, ada anak-anak ya, senang ya melihat tanknya. Merdeka. Oh, itu ada pesawat lewat. Merdeka atau mati. Oh, boom. Oke, kita lihat dulu ini kebangkitan nasional ya. Jadi kebangkitan nasional lahir 20 Mei 1908 ya. Nah, ini diadakan lagi namanya intinya. Nah, 20 Mei 1908. Nah, politik kolonial Belanda tidak menghendaki rakyat Indonesia menjadi cerdas karena hal itu akan membahayakan kedudukan Belanda. Nah, ini ya. Akhirnya pendidikan modern terpaksa diberikan untuk memenuhi kebutuhan tenaga pendidik dan untuk meningkatkan masyarakat Indonesia sebagai pasar bagi industri Belanda. Oke. Nah, beginilah suatu kondisi pada acara ini ya, kebangkitan nasional. Oke, ini Bu R.A. Kartini ya. Oh, benar teman-teman, karena dia adalah sosok perempuan yang mantap lah ya, menginspirasi para wanita. Nah, ini gerakan mengejar kemajuan pada akhir abad ke-19. Terbukti dari kebutuhan akan pendidikan, Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya. Nah, ada lagunya, Ibu kita Kartini. Oke lah, kita nggak usah nyanyi lah ya, suara kita jelek. Kartini tampil sebagai pendekar kaumnya ketika pandangan umum masih dihinggapi konservatisme yang kuat bagi anak perempuan. Buah pikiran Kartini untuk membebaskan kaumnya dan keterbelakangan tercermin dalam surat-surat yang dikirim kepada sahabat-sahabat karibnya di negeri Belanda yang kemudian dihimpun dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang. Nah, oke. Karena ada bahasa Inggrisnya. Nah, ini banyak ada beberapa perempuan ya lagi diajar Ibu Kartini. Oh, ini cantik banget. Ah, ini 1945 ya. Ada keluarga lagi foto-foto. Oh, ini kegiatan gereja Protestan dalam
penyatuan bangsa ya. Oke, keren teman. Gerejanya keren ya. Ini gereja Protestan dengan zendingnya giat mengadakan propaganda terutama di daerah-daerah yang keadaan masih terbelakang ya. Pada tahun 1930 berdiri Perserikatan Kaum Kristen dan Partai Kaum Masehi Indonesia. Keduanya merupakan bagian gerakan nasional ya. Selain bergerak dalam bidang agama, juga dia dalam bidang pendidikan sosial hingga secara langsung membantu menyatukan bangsa Indonesia yang sedang mengalami proses penyatuan bangsa. Oke, ini ada beberapa orang disiksa di pohon ya. Oh, tanam paksa teman-teman. Di tahun 1870. Ini ada cerita perang Diponegoro mengakibatkan krisis keuangan bagi Belanda. Untuk mengatasi krisis tersebut, Gubernur Jenderal Van den Bosch memaksa rakyat di tanah Jawa menanami sebagian besar tanah mereka dengan tanaman yang laku di Eropa seperti nila, kopi, teh, lada, gula, dan kayu manis. Rakyat yang tidak memenuhi tanam paksa, rakyat yang tidak memiliki tanah dipaksa bekerja di perkebunan. Oh, jadi rakyat yang tidak mempunyai tanah dipaksa untuk bekerja di perkebunan gitu. Bagi rakyat Indonesia, tanam paksa merupakan eksploitasi yang luar biasa, mengakibatkan timbulnya kelaparan karena mereka tidak mempunyai kesempatan untuk menggarap sawah di ladang mereka. Ini ada disiksa ya, diikat di kayak apa gitu, pohon yang sudah ditumbang gitu ya, bagian atasnya. Ini pertempuran Jagaraga 1848 dan 1849 ya. Sini ada cerita pada tahun 1841 Belanda memaksakan penghapusan peraturan Tawan Karang yang diakui sebagai lembaga hukum adat di Bali, tapi ditolak oleh Buleleng dan Karangasem. Oke, banyak ceritanya ya, silakan datang sini. Saya tidak akan baca semuanya. Ini ada di mana ya? Kita baca dulu. Ini perlawanan Sisingamangaraja. Oh, di Sumatera ya. Dengan alih bahwa Jending sering diganggu oleh pasukan Sisingamangaraja, Belanda melakukan ekspansi ke Tapanuli. Bentrokan pertama dengan Belanda terjadi pada tanggal 15 Februari 1878. Setelah Sisingamangaraja memberi peringatan kepada pasukan Belanda ya agar meninggalkan Tapanuli. Perlawanan terhadap Belanda kemudian mendapat bantuan rakyat Aceh dan Minangkabau dalam pertempuran di Tangga Batu dekat Balige pada tahun 1804 ya. Sisingamangaraja dapat memukul mundur pasukan Belanda. Oke, hebat banget ya Sisingamangaraja. Oke, ini perang Aceh. Oh, oke. Ini ada masjid ya kayaknya. Oh iya, masjid teman-teman. Ini. Oke itu ya. Ini ada tentara gitu. Ada orang yang ketembak ya. Oh, ini perang gitu teman-teman, ada meriam gitu. Ada juga yang menggunakan pedang. Ada beberapa orang yang itu ya hilang nyawanya. Nah, ini perang Aceh 1873-1904. Aceh menolak tuntutan Belanda agar menghentikan hubungannya dengan negara-negara lain. Belanda segera mengirimkan ekspedisi yang dipimpin oleh Mayor Jenderal Kohler. Serangan pertama Belanda gagal. Bahkan panglimanya Kohler gugur dalam pertempuran di halaman masjid. Oh, meninggal ya untuk panglimanya. Hebat ya untuk orang Aceh ini. Pembakaran Masjid Agung Baitur Rahman semakin menumbuhkan semangat perlawanan rakyat terhadap Belanda. Iyalah, soalnya tempat ibadahnya diserang oleh Belanda. Nah, ini perang Banjar. Oh, di air gitu ya teman-teman ya, di laut gitu. Untuk menjaga agar hasil bumi Kalimantan seperti batu bara, minyak, karet dan lain-lain tidak jatuh ke tangan bangsa lain ya.
Belanda berusaha untuk menguasai Banjar ya, melalui campur tangan dalam pemerintahan Kesultanan Banjar. Oke, kalian baca aja teman-teman di sini. Datang aja ya ke Monas. Saya tidak akan baca semuanya. Ini ada perang Iman Bonjol 1821 1837 ya. Nah, sisa kembalinya para ulama dari tanah suci, mereka melibatkan bahwa keadaan kehidupan masyarakat tidak sesuai dengan ajaran-ajaran Islam ya. Para ulama yang dipimpin Tuan Iman Bonjol mengadakan pembaruan yang ditentang oleh kaum adat Belanda untuk memperkuat kedudukannya, kemudian memihak kaum adat untuk kekuasaan Belanda makin luas. Akhirnya perlawanan terhadap Belanda dilakukan oleh kaum ulama. Oke. Ini perang Diponegoro 1827 1830 ya. Oh, ini Pak Diponegoro ya, Pangeran Diponegoro. Perang dicetuskan pada tahun 1825 oleh Diponegoro, merupakan salah satu perlawanan rakyat semesta yang berlangsung secara terus-menerus sehingga Belanda kehilangan sebanyak 15.000 tentara dalam pertempuran di sekitar Kali Bogowonto ya. Nah, Diponegoro berhasil mengalahkan pasukan kavaleri ya Belanda dengan perangkap berkedok perundingan. Akhirnya Diponegoro ditangkap di Magelang pada tanggal 28 Maret 1830. Perlawanan Patimura. Ini di Ambon ya. Ada kastel gitu. Nah, ini ya. Berdasarkan Konvensi London 1814, Belanda berkuasa kembali di Indonesia serta mengulangi menjalankan monopoli perdagangan dan segala sesuatu yang bersifat eksploitasi ya, dilaksanakan kembali. Rakyat Maluku tidak mau menerima politik monopoli dan monopoli Belanda ya, dan kehadiran mengadakan perlawanan di bawah pimpinan Patimura. Nah, pada tanggal 15 Mei 1817 Patimura bersama rakyat menyerbu benteng Bierstedt di Saparua dan berhasil merebutnya. Oke, keren ya pasukan Patimura. Inilah rakyat Maluku itu. Oke, sekarang saya akan ke sana. Kayaknya kita udah ke sana ya, tapi saya akan coba lihat dulu ya teman. Nah, untuk video imersifnya kayak gini ya. Oh, tadi kita udah kesini nggak ya? Oh, belum ya. Ini perang Makassar. Perang Makassar kayak gini. Jadi ini udah habis ya teman-temannya. Tadi saya udah kesana keliling. Oke. Oke, ini di perang Makassar ya. Sultan Hasanuddin membentuk pelabuhan Makassar untuk negara-negara yang ingin berhubungan dagang dengan Makassar. Nah, ini ya. Kalau kalian mau kesini silakan. Kalau kalian mau baca lengkap tentang sejarah sini, silakan datang sini ya. Nah, ini saya baca sedikit. Ada pada tanggal 8 sampai 9 Agustus 1668, Sultan Hasanuddin memimpin pertempuran mempertahankan benteng Sumbaupu dari serbuan Belanda. Oke, ini armada dagang Bugis. Oh, keren ya untuk kapalnya. Di sini digambarkan ombak lagi keadaan tinggi ya. Pelayaran orang-orang Makassar dan Bugis mulai abad ke-15 sudah meliputi seluruh perairan Nusantara. Gambaran tentang luasnya daerah yang dikunjungi terlihat dengan jelas pada tulisan tentang hukum laut ya, amanah, gapa, dan
peta laut Bugis. Ini pertempuran pembentukan Jakarta. Ini Jakarta lah ya. Pada waktu itu di tahun 1527 namanya Jakarta, teman-teman ya. Untuk membendung pengaruh Portugis yang sejak awal abad ke-16 telah berkuasa di Malaka. Sultan Trenggono Demak mengirim Fatahillah dengan pasukannya, dan pada tahun 1527 Fatahillah berhasil merebut Sunda Kelapa. Nah, pada waktu itu Sunda Kelapa ya nama Jakarta ya. Baru setelah Fatahillah datang namanya di Jakarta. Sebelum Portugis mendirikan benteng di pelabuhan Sunda Kelapa sesuai perjanjian 1522 dengan Raja Pajajaran dalam pertempuran tanggal 22 Juni 1527 di pelabuhan Sunda Kelapa. Fatahillah berhasil mengalahkan ekspedisi Francisco de Sá yang dikirimkan Portugis untuk mendirikan benteng. Nama Sunda Kelapa diganti menjadi Jayakarta. Nah, berarti kota kemenangan. Oke, ini ada kumpulan gitu. Nah, ini ada orang duduk ya. Oke, nya pengajian gitu ya. Oh ya benar, ini peranan pesantren dalam penyatuan bangsa abad ke-14. Nah, salah satu cara menyiarkan Islam di Indonesia adalah melalui pendidikan di pesantren ataupun pondok yang diselenggarakan oleh guru-guru agama, kiai-kiai atau ulama. Kegiatan pesantren beserta kiai-kiai dalam penyebaran agama Islam dalam pengembangan pendidikan masyarakat mempunyai peranan penting dalam proses penyatuan bangsa. Oke, itu suara Bung Tomo ya, lagi menyerukan perang di Surabaya. Ini utusan Cina ya ke Majapahit. Oke, ada utusan Cina ke Majapahit, kita baca dulu ya. Pada tahun 1405 sejak Majapahit mengalami zaman kemasan, hubungan persahabatan dengan negara-negara tetangga berlangsung dengan baik. Pengakuan terhadap kedaulatan Majapahit oleh Cina ditandai dengan kunjungan Cheng Ho pada tahun 1405 yang diterima oleh Wikrawardhana ya. Nah, inilah tempatnya teman-teman, tempat apa Majapahit gitu ya. Oke, ini armada perang Majapahit abad ke-14. Oh, keren ya untuk kapalnya. Oh, cantik banget ya. Oh. Nah, sepeninggal Gajah Mada timbul kesulitan dalam pemerintahan Hayam Wuruk ya. Pemerintah yang baru berusaha untuk mempertahankan keutuhan Nusantara dengan mengambil tindakan yang ditujukan kepada kemakmuran rakyat, keamanan daerah-daerah. Hal ini dibuktikan dengan memperkuat armada perang untuk menjaga keutuhan Nusantara dan mengatasi usaha pengacauan antara lain oleh armada Cina. Oh, Sumpah Palapa ya. Oh, kita udah sini teman-teman ya. Ini adalah Sumpah Palapa sesudah Gajah Mada berhasil menyediakan perang Sadeng 1331 tahun 1331. Maka untuk membela keutuhan negara Majapahit, dia bersumpah tidak akan makan palapa sebelum Nusantara dapat dipersatukan. Nah, Sumpah Palapa adalah pendahulu cita-cita persatuan Indonesia yang kemudian diperjuangkan oleh para perintis kemerdekaan sejak tahun 1908. Ini jauh ya, candi jauh. Oke, kita udah sini teman-teman. Sekarang saya sudah selesai ya. Saatnya saya keluar untuk imersi videonya kayak gini teman-temannya. Ini ada tentang sejarah-sejarah peperangan di Indonesia. Oke, orang-orang tidak terlalu ramai sini teman-teman. Hanya tinggal beberapa aja ya. Ini jam 16.28. Oke, ini ada tanda keluar. Jadi kita keluar langsung ya, karena sudah selesai. Oh, ini apa teman-teman?
Apa kita dari sini? Oh, udah ya. Oke, ini tentang Irian Jaya. Nah, untuk imersif videonya di sana ya. Jadi kita udah. Oh, untuk lantainya keren ya. Marmer gitu. Oke, kita keluar, sudah selesai kita ya untuk kunjungannya. Luar biasa. Ini masih terang 16.29 ya. Nah, ini ada tulisan Monas Week 2022 imersif video. Nah, ini ya, Museum Diorama Monas 10 WIB sampai jam 5 WIB atau 17 WIB. Nah, 14 sampai 16 ya, berarti hari Minggu. Ini Jumat, Sabtu, Minggu. Oke, di atas ada orangnya. Nah, inilah Monas. Tak banget ya. Monas sangat gagah. Oh, di atas sana ada suara lagu-lagu gitu. Oke, saya akan akhiri sini teman-teman. Jadi jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Bye, sampai jumpa. Nah, di atas lagi ada para pekerja lagi membersihkan lantai pelataran ya, pelataran Monas. Jadi di sekitaran Monas ini kita bisa melihat gedung-gedung di sekitarannya ya. Sana ada stasiun Gambir, ada kereta jarak jauh teman-teman, lagi berhenti di situ. Kita akan keluar ya. Akan tutup di sini teman-teman. Jadi jangan lupa klik like, comment, share, dan subscribe. Bye, sampai jumpa. Nah, saya akan keluar di sana ya. Oke, di sini ditutup ya. Oh, ini pintu keluar ya. Ini ada tulisan pintu keluar. Kita akan keluar dari sini ya. Karena ini nggak ada tulisan pintu keluar, jadi kita keluar dari sini ya. Ini ada tulisan. Tapi biasanya untuk di bagian sana ada itunya ya, untuk pintunya. Waktu saya ke Tugu Monas dari sana ya untuk keluarnya ya. Oke, kita keluar dari atas saja. Itu ada orang ya. Kita jangan lewat dari tunnel. Oh, ditutup ya. Ditutup ternyata. Oke. Tapi tadi ada orang teman-teman. Mungkin dia hanya sekedar ngintip aja ya. Oke, saya tidak akan sorot di bagian bawah. Sudah selesai ya. Jadi, bye, sampai jumpa. Nah, ini pintu keluar ya.